Lo pernah mikir gak sih gimana rasanya tiba-tiba bangun tidur KTP lo udah nggak berlaku? Bukan karena masa berlakunya habis ya, tapi karena status warga negara Indonesia lo dicabut. Kedengarannya gila, tapi ini bisa kejadian loh, bahkan tanpa kita sadari. Gak percaya? Coba deh dengerin sampai habis. Beberapa waktu lalu, jagat maya sempat heboh banget sama kasus penerima beasiswa LPDP yang katanya punya paspor asing. Sontak warganet langsung ribut, mempertanyakan gimana bisa begitu. Nah, kasus ini sebenarnya cuma puncak gunung es dari sebuah aturan yang sering kita anggap remeh, bahkan kadang kita gak sadar, soal kewarganegaraan Indonesia. Jangan salah, bukan cuma perkara kita pindah negara terus dengan bangga ngibarin bendera lain di halaman rumah. Kehilangan status WNI itu punya banyak pintu, dan beberapa di antaranya bahkan bisa kita lewati tanpa sengaja. Serius, ada loh cara gampang yang bikin kita tiba-tiba bukan lagi WNI tanpa kita niatkan sama sekali. Pertama-tama, kita harus paham dulu pondasinya. Jadi gini, negara kita ini, Indonesia, menganut prinsip kewarganegaraan tunggal. Apa itu? Simpelnya, lo itu cuma bisa jadi warga negara Indonesia, titik. Gak bisa merangkap jadi warga negara lain. Ibaratnya gini deh, lo itu pelanggan setia di warung kopi Pak Budi, tiap pagi ngopi di situ. Terus tiba-tiba, lo daftar jadi anggota klub fans warung kopi sebelah. Bahkan sampai pakai seragam mereka dan janji cuma bakal ngopi di sana. Kira-kira Pak Budi bakal seneng nggak? Ya pasti dia bingung, atau bahkan marah. Ini anak mau ngopi di mana sih sebenarnya? Kok dua-duanya? Nah, prinsipnya sama kayak gitu. Negara maunya lo setia cuma sama dia. Aturan ini bukan tanpa alasan, tapi emang buat menjaga kedaulatan dan loyalitas penuh dari tiap warga negaranya. Ini diatur jelas loh di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Jadi ini bukan kaleng-kaleng, tapi aturan hukum yang kuat. Nah, dari prinsip kewarganegaraan tunggal itu, muncullah berbagai jebakan yang bisa bikin kita kehilangan status WNI. Kebanyakan dari kita mikirnya, gampang, tinggal urus surat pernyataan pengunduran diri aja kalau mau lepas WNI. Eits, jangan salah. Ada beberapa hal yang tanpa kita sadari, secara otomatis bisa menggugurkan status kita sebagai WNI. Ini dia poin utamanya, yang sering bikin kita melongo. Poin pertama yang sering jadi jebakan adalah secara sukarela memperoleh kewarganegaraan lain. Ini yang paling umum dan sering nggak disadari. Gimana caranya? Bayangin nih, ada seorang WNI yang lagi merantau atau sekolah di luar negeri. Dia sukses, dapat tawaran kerja atau beasiswa yang menggiurkan. Syaratnya cuma satu, dia harus mengambil sumpah setia pada negara tersebut atau bahkan mendapatkan paspor negara itu. Nah, disinilah letak bahayanya. Begitu kita secara sadar atau tidak sadar mengucapkan sumpah setia atau memiliki paspor lain tanpa ada persetujuan dari pemerintah Indonesia, status WNI kita bisa langsung hangus. Contohnya nih, banyak WNI yang bekerja di negara-negara maju seperti Amerika Serikat atau negara Eropa. Mereka dapat tawaran jadi PNS di sana atau masuk angkatan bersenjata negara itu. Dan kadang itu mensyaratkan mereka jadi warga negara sana. Atau bahkan ada yang ikut pemilu di negara asing. Secara kasat mata mungkin kita mikirnya, kan cuma ikut nyoblos, gak ngaruh. Tapi bagi negara, itu bisa dianggap sebagai bentuk partisipasi aktif dalam urusan kenegaraan lain yang menunjukkan loyalitas ganda. Intinya, begitu ada tindakan aktif yang menunjukkan kita secara sukarela menjadi warga negara lain, bye-bye status WNI. Apalagi kalau sudah punya paspor ganda. Paspor itu kan identitas paling fundamental dari sebuah kewarganegaraan. Kalau lo punya 2 paspor, Indonesia akan menganggap lo sudah memilih yang lain. Jebakan kedua yang juga sering luput dari perhatian adalah bagi anak hasil perkawinan campuran yang tidak memilih kewarganegaraan saat dewasa. Nah, ini makin kompleks. Di Indonesia, kita punya kebijakan dui kewarganegaraan terbatas untuk anak-anak hasil kawin campur. Artinya, anak-anak ini bisa punya 2 kewarganegaraan sampai usia 18 tahun. Setelah itu, mereka dikasih waktu 3 tahun sampai usia 21 tahun untuk memilih. Mau jadi WNI atau warga negara asing, ikut salah satu orang tuanya. Coba bayangin, ada anak dari ayah WNI dan ibu WNA. Sejak kecil, dia hidup di Indonesia. Sekolah di sini, teman-temannya semua orang Indonesia. Dia ngerasa 100% orang Indonesia. Tapi karena orang tuanya dulu kurang paham atau lupa,
Pas dia udah dewasa, dia nggak pernah secara resmi menyatakan pilihan untuk jadi WNI. Mungkin dia sibuk kuliah, sibuk kerja, atau memang nggak tahu ada aturan begitu. Sampai lewat batas usia 21 tahun, kalau dia belum mengajukan permohonan untuk menjadi WNI secara resmi, maka secara otomatis dia dianggap bukan WNI lagi. Ini sering terjadi loh, apalagi di zaman sekarang banyak banget pernikahan campur. Mereka lahir dan besar di Indonesia, merasa Indonesia, tapi secara hukum mereka bisa tiba-tiba kehilangan status WNI cuma karena kelalaian administrasi. Tragisnya, mereka kadang baru sadar pas mau urus sesuatu yang penting, kayak mau daftar CPNS atau jadi pejabat publik, yang mensyaratkan status WNI. Poin ketiga yang juga bikin kaget adalah masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin presiden. Ini jelas banget ya, sama kayak analogi warung kopi tadi. Kalau lo tiba-tiba pakai seragam militer negara lain, megang senjata mereka, dan bersumpah buat bela negara itu, kira-kira pemerintah Indonesia bakal gimana? Pasti bakal nganggap lo udah nggak setia sama Indonesia. Undang-undang kita tegas banget soal ini. Kalau seorang WNI dengan sukarela masuk dinas kemiliteran asing tanpa izin tertulis dari Presiden Republik Indonesia, maka otomatis status WNI-nya akan gugur. Ini berlaku juga untuk jabatan-jabatan militer lainnya. Jadi bukan cuma angkatan bersenjata resminya aja. Pokoknya segala hal yang berbau militer atau keamanan negara lain, tanpa izin presiden, itu tanda bahaya merah buat status WNI kita. Lantas, kenapa pemerintah sampai segitunya sih dengan masalah kewarganegaraan ini? Kenapa nggak boleh punya 2 kewarganegaraan aja? Bukannya malah menguntungkan, bisa bebas kemana-mana. Nah, balik lagi ke prinsip dasar sebuah negara, kedaulatan dan loyalitas. Sebuah negara itu butuh jaminan loyalitas penuh dari warga negaranya. Kalau lo punya 2 kewarganegaraan, siapa yang bisa jamin kalau ada konflik kepentingan, lo bakal bela Indonesia? Atau malah bela negara satunya? Misalnya, kalau Indonesia lagi punya masalah diplomasi sama negara A, dan lo juga warga negara A, kira-kira lo bakal berpihak kemana? Disitulah letak kerumitan dan bahayanya. Negara tidak mau ada keraguan dalam loyalitas warga negaranya. Ini bukan cuma soal kertas dan stempel, tapi soal identitas, kesetiaan, dan masa depan bangsa. Kasus LPDP kemarin itu cuma jadi pengingat betapa krusialnya isu kewarganegaraan ini. Bukan cuma soal 1-2 orang, tapi ini tentang prinsip yang dipegang teguh oleh negara kita. Jadi, buat kita semua, penting banget untuk selalu sadar dan memahami hak serta kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Jangan sampai karena ketidaktahuan atau kelalaian, kita tiba-tiba kehilangan identitas yang sudah melekat pada diri kita sejak lahir ini. Karena menjadi WNI itu bukan cuma soal punya KTP, tapi soal punya hak, kewajiban, dan tentu saja kebanggaan. Gimana? Sekarang udah makin paham kan kenapa kasus LPDP kemarin bisa jadi heboh? Ternyata, kehilangan status WNI itu nggak sesulit yang kita bayangkan, bahkan bisa terjadi tanpa kita sadari. Jadi, selalu waspada ya dengan segala tindakan yang bisa mengarah pada loyalitas ganda. Menurut kalian, kebijakan kewarganegaraan tunggal di Indonesia ini udah pas belum? Atau ada hal lain yang perlu dibahas? Coba deh tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga subscribe channel Faktaverse ini, biar kalian nggak ketinggalan fakta-fakta mind-blowing lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.